kekuasaan, batasan, dan bentuk pemerintahan dapat menjadi subjek yang sulit untuk dipahami. Ketika kebijakan ekonomi, struktur politik, dan ideologi filosofis mulai tumpang tindih, segalanya bisa menjadi rumit. Jika Anda memerlukan bantuan untuk memahami apa itu pemerintah dan bagaimana cara kerjanya, kami siap membantu Anda. Simak terus video ini untuk mengetahui tentang 10 bentuk pemerintahan yang paling umum di dunia. 10 bentuk umum pemerintahan di dunia. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepemimpinan. Tujuan utamanya adalah untuk memerintah melalui perwakilan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hasilnya adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memenuhi kepentingan publik sebanyak mungkin, yang mengarah pada kekuasaan mayoritas. Demokrasi mengadvokasi pemilihan umum yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan hukum dan ketertiban. Contoh dunia nyata, Islandia memiliki banyak bentuk pemerintahan setelah penyelesaiannya pada tahun 874 M. Persemakmuran independen, raja, dan pemerintah kolonial memerintah pulau itu selama ribuan tahun. Setelah menandatangani perjanjian dengan Denmark pada tahun 1918, Islandia menjadi negara yang sepenuhnya merdeka dan berdaulat. Kabupaten ini mendirikan republiknya pada tahun 1944 dan sejak itu meningkat menjadi salah satu negara demokrasi dengan peringkat tertinggi di dunia melalui sistem kesejahteraan sosial, perawatan kesehatan universal, dan pendidikan tinggi. Komunisme. Komunisme adalah bentuk pemerintahan terpusat yang dipimpin oleh satu partai yang seringkali otoriter dalam pemerintahannya. Terinspirasi oleh filsuf Jerman Karl Marx, negara komunis menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal produksi ekonomi, seperti tenaga kerja, barang modal, dan sumber daya alam. Warga negara adalah bagian dari masyarakat tanpa kelas yang mendistribusikan barang dan jasa sesuai kebutuhan. Contoh dunia nyata, Uni Soviet adalah negara komunis satu partai di Eurasia Utara dari tahun 1922 hingga 1991. Sebagian besar negara komunis modern menganut Marxisme-Leninisme, sebuah ideologi komunis yang didasarkan pada doktrin Marx dan revolusioner Rusia dan politisi Vladimir Lenin. Negara-negara yang mempertahankan pemerintahan partai tunggal, Marxis-Leninis termasuk Kuba, Laos, Vietnam, dan Republik Rakyat Cina. Sosialisme. Sosialisme adalah sistem yang mendorong kerjasama daripada persaingan di antara warga negara. Warga secara komunal memiliki alat produksi dan distribusi barang dan jasa, sementara pemerintah yang terpusat mengelolanya. Setiap orang mendapat manfaat dari dan berkontribusi pada sistem sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Contoh kehidupan nyata, sosialisme adalah landasan negara-negara Skandinavia Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Mereka semua mematuhi kebijakan sosialis yang menggabungkan kapitalisme pasar bebas dengan pekerjaan umum yang luas, termasuk perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis, negara kesejahteraan yang komprehensif, dan persentase tinggi dari serikat pekerja. Pendekatan ini pada dasarnya menggabungkan sifat kolektif komunisme dengan kepemilikan pribadi dan daya saing kapitalisme. Oligarki. Oligarki adalah pemerintahan di mana kumpulan individu memerintah atas suatu negara. Seperangkat kualitas tertentu, seperti kekayaan, keturunan, dan ras, digunakan untuk memberi kekuatan kepada sekelompok kecil orang. Oligarki sering memiliki penguasa otoritatif dan tidak adanya praktik demokrasi atau hak individu. Contoh dunia nyata, pemerintah yang memerintah Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga 1991 adalah oligarki yang dibangun secara rasial. Penduduk kulit putih minoritas melakukan dominasi dan memaksakan pemisahan atas penduduk kulit hitam mayoritas bangsa, mengendalikan kebijakan, administrasi publik, dan penegakan hukum. Mengikuti gerakan anti-apartheid, negara tersebut mengadopsi demokrasi liberal yang pada akhirnya memberikan perwakilan politik bagi semua kelompok etnis dan bahasa di Afrika Selatan. Aristokrasi. Aristokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana kelas penguasa kecil elit, bangsawan, memiliki kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Anggota aristokrasi biasanya dipilih berdasarkan pendidikan, pengasuhan, dan riwayat genetik atau keluarga mereka.
Aristokrasi sering menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah. Contoh dunia nyata, aristokrasi berasal dari Yunani kuno, istilah ini berasal dari kata Yunani, aristokratia, yang berarti aturan yang terbaik. Aristokrasi adalah pemerintah yang dominan selama sebagian besar periode abad pertengahan dan modern di seluruh Eropa. Bangsawan memimpin negara-negara besar, termasuk Inggris, Jerman, dan Rusia, sampai Perang Dunia I, ketika bentuk pemerintahan lainnya mendapatkan popularitas. Monarki. Monarki adalah sistem kekuasaan yang mengangkat seseorang sebagai kepala negara seumur hidup atau sampai turun tahta. Otoritas secara tradisional diturunkan melalui garis suksesi yang terkait dengan garis keturunan dan urutan kelahiran seseorang dalam keluarga kerajaan yang berkuasa, seringkali dibatasi oleh jenis kelamin. Ada dua jenis monarki, konstitusional dan absolut. Monarki konstitusional membatasi kekuasaan raja sebagaimana digariskan dalam konstitusi, sementara monarki absolut memberikan kekuasaan tak terbatas kepada raja. Contoh dunia nyata, saat ini, 45 negara memiliki beberapa bentuk monarki, meskipun konsep tersebut semakin dilemahkan dengan evolusi prinsip-prinsip demokrasi. Di Inggris Raya, peran Ratu Elizabeth II sebagai raja sebagian besar bersifat simbolis. Tetapi raja di negara lain, termasuk Maroko, Oman, dan Arab Saudi, masih memiliki otoritas politik yang luas. Teokrasi. Teokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana ideologi agama tertentu menentukan kepemimpinan, hukum, dan adat istiadat. Dalam banyak kasus, ada sedikit atau tidak ada perbedaan antara hukum kitab suci dan kode hukum. Demikian juga, pendeta agama biasanya akan menempati peran kepemimpinan, kadang-kadang termasuk jabatan tertinggi di negara ini. Contoh kehidupan nyata, Iran mungkin adalah negara teokratis yang paling penting dan kuat di dunia saat ini. Para imam, pemimpin agama Syiah, memerintah negara. Di antaranya adalah pemimpin tertinggi, yang menjabat sebagai kepala negara, mendelegasikan wewenang kepada pemimpin agama lain, dan memimpin presiden terpilih. Syariah, doktrin hukum utama agama Islam, mendikte kode hukum, peradilan, dan administrasi negara. Kolonialisme. Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dengan kata lain, ini melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar batas-batasnya. Kolonialisme sering mengarah pada penguasaan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya. Penjajah biasanya memasang ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya untuk memperkuat otoritasnya. Contoh dunia nyata, pada abad ke-15, monarki Eropa meluncurkan era eksplorasi bahari yang menghasilkan beberapa pemerintahan kolonial terkemuka. Penjajah Inggris, Prancis, Spanyol, dan Belanda menyebarkan pengaruh dan otoritas mereka ke seluruh dunia baru, membongkar dan terkadang menghapus seluruh budaya dan masyarakat dalam prosesnya. Salah satu kasus yang paling dikenal adalah 13 koloni, yang didirikan setelah Amerika Utara dijajah oleh Inggris mulai tahun 1587 dan kemudian didirikan sebagai Amerika Serikat. Totalitarianisme. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan otoriter di mana partai yang berkuasa tidak mengakui batasan apapun atas kekuasaannya, termasuk dalam kehidupan atau hak-hak warga negaranya. Seorang tokoh tunggal sering memegang kekuasaan dan mempertahankan otoritas melalui pengawasan yang meluas, kontrol atas media massa, demonstrasi kekuatan paramiliter atau polisi yang mengintimidasi, dan penindasan terhadap protes, aktivisme, atau oposisi politik. Contoh dunia nyata, meskipun Korea Utara menyebut dirinya sebagai Republik Rakyat Demokratik Korea, ia bertindak sebagai negara totaliter. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi, ketiga dalam dinasti Kim di negara itu, memerintah dengan otoritas tunggal dan tak tertandingi, memerintah publiknya tanpa oposisi politik. Kritik terhadap pemimpin tertinggi atau protes terhadap kebijakannya adalah kejahatan yang dapat dihukum mati, seperti banyak kejahatan lain yang proses hukumnya tidak dilakukan. Kediktatoran militer. Kediktatoran militer adalah negara yang diperintah oleh otoritas tunggal dengan kekuasaan absolut dan tanpa proses demokrasi. Kepala negara biasanya berkuasa di saat pergolakan, seperti tingkat pengangguran yang tinggi atau kerusuhan sipil. Mereka biasanya memimpin angkatan bersenjata negara, menggunakannya untuk membangun merek hukum dan ketertiban mereka dan menekan hak-hak rakyat. Diktator mengabaikan proses hukum, kebebasan sipil, atau kebebasan politik. Perbedaan pendapat atau oposisi politik bisa berbahaya atau bahkan mematikan bagi warga negara.
Contoh dunia nyata, ada sekitar 50 negara di dunia dengan diktator. Salah satunya adalah Thailand, di mana Jenderal Prayut Chan-o-cha mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014 menyusul protes yang meluas terhadap pemerintah. Chan-o-cha mengumumkan darurat militer, membubarkan senat negara, dan menempatkan dirinya dalam kendali. Sejak itu, Thailand tetap bertahan di bawah pemerintahan militer yang diktator. Junta militer, yang disebut Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, memberlakukan jam malam nasional, melarang pertemuan politik, mengancam akan menangkap lawan atau aktivis politik, mengontrol media, dan memberlakukan sensor internet secara luas.